Halo semuanya, perkenalkan saya Naswa Amara Lukna, NPM 250103010 dari Rombel K7 pada matkul aplikasi komputer. Di sini saya akan menjelaskan dan tentang cara mengerjakan rumus-rumus yang ada di Excel. Jadi kalian bisa lihat video tutorial dari saya. Silakan. Pertama-tama kita akan membahas soal poin A, di mana kita harus menghitung jumlah karyawan yang ada di Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang sangat tinggi dan stres yang tinggi. Nah, jadi kita akan pertama-tama kita mencari kolom kosong terlebih dahulu, terus kita masukin rumusnya, yaitu rumusnya kontif, terus pakai kurung buka, habis itu kita cari kolom departemen, yaitu di kolom G, kita klik kolom G, habis itu kita masukin kriterianya, yaitu legal, kita kasih tanda petik 2, terus titik koma lagi, kita cari kolom yang job satisfaction, kita klik, habis itu kita titik koma, tanda petik lagi, kita masukin angka 5. Angka 5 ini menandakan bahwa tingkat kepuasan kerjanya itu sangat tinggi. Habis itu titik koma, kita cari kriteria yang ketiga, yaitu di kolom stres ini, diklik kolom M-nya, habis itu kita cari yang tingkat stresnya tinggi, yaitu ada di nomor 1, terus kurung tutup, habis itu kita setelah kita ngemasukin semua rumusnya, kita klik enter. Nah, di sini kita menemukan rumus atau menemukan jawaban dengan menggunakan rumus kontif ini, yaitu jumlah karyawan yang ada di Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang sangat tinggi dan tingkat stres yang tinggi itu ada 25 karyawan. Nah, yang kedua ini kita akan membahas soal nomor poin B, di mana kita disuruh untuk gunakan variabel marital status untuk menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategorinya, kategori status pernikahan, dan tentukan kategori dengan rata-rata pengalaman paling tinggi dan pengalaman yang paling rendah. Jadi pertama-tama kita harus ngemasukin rumusnya terlebih dahulu. Kita cari tab yang kosong, kita copy terlebih dahulu kolom marital statusnya ini, kita copy, habis itu kita paste di sini, Ctrl V, habis itu kita klik data, terus
kita blok yang kolom AB yang marital statusnya ini, kita klik remove duplicate. Ini kita cari yang kolom AB saja yang kita centang. Nah, setelah itu kita tulis, karena kita mau cari rata-rata, jadi di sebelahnya kita tulis rata-rata. Habis itu karena rata-rata itu rumusnya itu sama dengan average if pakai S ya, terus kurung buka, terus kita cari yang kita cari yang experience ini, pengalaman. Habis itu kita titik koma, kita cari kolom, D. Nah, kolom marital statusnya ini. Habis itu titik koma, kita tulis kriterianya. Yang pertama itu ada merit, kita tulis merit terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Habis itu kurung tutup, kita klik enter. Nah, jadi rata-rata ini udah diketahui, yang merit ini 11,8461. Habis itu kita drag ke bawah. Nah, drag ke bawah ini tinggal kita ganti yang merit ini jadi single. Terus kita klik enter lagi. Habis itu kita yang default. Habis itu enter lagi. Terus ini kita ganti yang without. Nah, terus kita klik enter lagi. Jadi ini 19. Terus kita akan menghitung rata-rata yang paling tertinggi. Kita tulis max. Habis itu kita masukin rumus max, yaitu sama dengan max kurung buka. Kita drag sampai ya dari merit sampai yang without ini, terus kita tambahin kurung tutup, terus kita tinggal enter. Nah, habis itu kita cari yang rata-rata paling sedikit ya. Nah, yang paling sedikit ini rumusnya sama kayak max, cuman ini diganti min. Bentar. Kita ganti min. Habis itu kita drag juga, kurung tutup, terus kita klik enter. Nah, jadi kita sudah tahu dari marital status ini, kita udah menghitung rata-ratanya.
semua elemennya. Terus kita juga sudah menemukan uh, rata-rata paling tinggi itu didapat dari without, dan rata-rata paling rendah itu didapat dari single. Oke. Dalam analisis pada poin C ini, saya menggunakan Excel ini untuk mengetahui job level yang memiliki rata-rata work-life balance tertinggi dan physical activity tertinggi. Nah, langkah pertama, kita copy dulu kolom job levelnya. Habis itu, kita paste di kolom yang kosong. Kita paste. Terus kita klik data, kita blok dulu yang kolom job levelnya yang tadi sudah kita paste. Kita klik remove duplicate. Terus kita cuman pilih yang kolom job level saja. Nah, jadi seperti ini. Habis itu, karena kita akan mencari work life balance-nya, kita ketik di sini WLB. Nah, terus karena kita akan mencari rata-rata work life balance dari setiap job levelnya, jadi kita menggunakan rumus average if itu kita copy yang kolom job kita copy kolom work life balance-nya di kolom I. Habis itu kita titik koma, terus kita copy yang kolom job levelnya. Nah, kita klik yang kolom job levelnya, habis itu titik koma lagi, kita masukin tanda petik, dan yang pertama itu ada mid. Nah, kita ketik mid, terus kita kasih tanda petik lagi, tutup kurung, terus enter. Nah, kita udah ketemu yang rata-rata yang mid-nya, terus tinggal kita drag. Nah, di drag ini kita tinggal ganti job levelnya aja. Yang kedua ada intern, fresher, terus kita enter lagi. Habis itu kita ketik lagi junior, terus enter lagi, terus kita ketik senior, terus enter. Nah, terus habis itu kita ganti yang lead. Nah, terus kita enter lagi. Nah, kita udah ketemu semua rata-rata yang di work-life balance-nya. Habis itu kita akan mencari yang physical aktivitasnya ya. Kita terus di sini activity. Habis itu rumusnya sama kayak tadi. Kita masukkan rumusnya average
if itu kurung buka, kita cari kolom physical activitiesnya. Habis itu titik koma, kita cari job levelnya. Kita klik kolom job level. Kita klik kolom job level di kolom E ini. Habis itu titik koma lagi, kita tinggal ngemasukin yang mid, karena yang pertama itu ada mid ya. Nah, terus kita ini tutup kurung, terus kita enter. Nah, itu kita drag lagi kayak tadi, kita drag, terus kita tinggal ganti yang job levelnya aja. Itu ada inter fresher, enter, terus ada junior, enter lagi, terus ada senior, enter lagi, terus ada lead, enter lagi. Nah, karena kita disuruh menghitung rata-rata paling tinggi, jadi kita gunain rumus max. Nah, max, terus kita kurung buka, kita drag yang kolom WLB yang mid nyampe lead, terus kurung tutup, enter. Habis itu yang physical activitiesnya juga sama, yaitu max, terus kurung buka, kita drag juga yang ini, habis kurung tutup, enter. Nah, jadi di sini sudah menemukan bahwa yang job level yang work life balance-nya tertinggi itu ada di mid, di job level mid, dan yang tertinggi di physical activities-nya itu ada di lead. Membuat grafik batang bertumpuk yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen, dan setiap batangnya dibagi berdasarkan kategori job levelnya, dan kita akan membuat grafiknya itu dengan dilengkapi judul, label sumbu, dan legendanya. Terus juga di sini kita disuruh membuat insight. Nah, langkah yang pertama itu kita salin atau copy kolom departemen. Di kolom G ini kita copy, habis itu kita paste di kolom kosong. Di sini kita paste. Nah, setelah itu kita paste juga kolom job levelnya. Di kolom job level tuh kolom job level, kita copy kolom job level. Di sini ya. Nah, setelah itu kita copy juga kolom employee ID-nya di ini, kolom A kita copy, terus kita taruh di sebelah job level ini. Nah, habis itu kita klik insert. Nah, terus ini kita pilih pivot table. Habis itu kita pilih rank-nya itu
ada 3 ya, kita blok. Terus lokasinya kita menentukan lokasinya itu di misal di sini, kita klik. Habis itu kita klik OK. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita masukkan kolom departemen di rows di sini. Terus kita masukkan kolom job level di kolom di sini, dan kita masukkan employee ID-nya di values. Terus kita klik Defer Layout Update, kita update, klik, itu kita silang pivot table-nya. Nah, jadi kita udah mengetahui ini ya. Setelah itu, karena kita disuruh buat grafik atau diagram batang tumpuk, jadi kita copy tabelnya, semuanya kita copy. Kita copy, habis itu kita ke insert, klik insert. Terus ini ada gambar diagram batangnya. Terus kita pilih yang 2D ini, tapi yang kedua karena disuruh yang bertumpuk. Nah, habis itu kita disuruh untuk kasih chart title atau judul, sama aksis title dan legenda. Legendanya udah ada, ini legendanya. Nah, kita tulis. Ya di sini kita tulis distribusi job departemen berdasarkan job level. Nah, saat itu aksis titelnya ini kita ganti di sini di departemen ya. Departemen ini sumbu X. Terus yang di sini itu jumlah karyawan. Itu jumlah karyawan itu di sumbu Y. Nah, setelah itu kita rapikan. Sebentar. Kita taruh di sini. Nah, ini karena kita udah membuat diagram batang bertumpuknya, sekarang kita membuat insight. Jadi apa yang kita temuin ketika kita sudah membuat diagram batang ini. Insight. Habis itu yang karena disuruhnya cuma 3, jadi kita 3 aja. Jadi yang pertama kita menemukan bahwa departemen dengan jumlah karyawan terbanyak itu adalah departemen IT. Terbanyak itu ada di IT ya. Habis itu
Kita yang kedua itu uh, job level yang paling dominan di perusahaan adalah, jadi job level yang paling dominan di perusahaan itu uh, adalah di senior. Yang ketiga tuh jadi beberapa departemen itu memiliki distribusi level pekerjaan yang tidak seimbang. Nah, jadi pertama saya akan melakukan UGT test to sample assessment unqualified variance untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata kepuasan kerja antara dua kelompok karyawan. Yang pertama kita lakukan terlebih dahulu kita blok. Kita blok sampai bawah. Nah, setelah itu kita pencet atau kita klik sort dan filter. Kita pencet filter. Habis itu kita pilih yang FOT-nya ini yang false. Jadi kita klik OK. Nah, habis itu kita copy yang bagian job satisfaction-nya ini. Kita copy. Nah, kita taruh di sini. Dan ini yang kita ganti, ini yang tidak lembur. Habis itu kita pilih atau kita ngefilter juga yang bagian HVOT tapi yang false, yang true. Tadi yang false udah, jadi kita yang bagian yang true aja. Terus kita blok lagi CTRL. Nah, kita salin di sini. Terus ini kita ganti yang lembur. Habis itu kita klik data. Kita klik data analisis. Data analisis kita cari yang to test to sample assumption unequal. Terus kita klik OK. Habis itu kita masukkan yang rank 1 ini. Terus kita masukkan yang lembur. Habis itu kita klik 0. Kita klik label, kita klik output rank. Itu kita klik yang di sini. Terus kita klik OK. Jadi hasil dari t-test to sample assumption unequalnya ini di sini rata-rata dari yang
tidak lembur itu 3,51 dan yang uh, lembur itu rata-ratanya 3,1. Habis itu nilai p-value-nya, p-value di total ini itu menyatakan bahwa diperoleh 7,891. Nah, ini menyatakan karena nilai p-value-nya itu lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kepuasan kerja antara yang tidak lembur dan yang lembur. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang melakukan analisis korelasi antara workload dan job satisfaction. Nah, kita copy terlebih dahulu workload-nya dan job satisfaction-nya. Kita copy. Nah, di sini kita copy. Itu kita copy juga yang job satisfaction-nya. Nah, di sini ya. Setelah itu kita klik data. Ini ada data analisis. Kita pilih yang korelasi atau correlation di sini. Kita klik OK. Nah, input range-nya itu ini 2. Kita pilih yang di sini. Terus kita klik OK. Nah, ini sudah ada hasil dari korelasinya. Ini menunjukkan bahwa hasilnya ini min 0,253, di mana nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara beban kerja dan kepuasan kerja ini bersifat negatif dan lemah, yang artinya semakin tinggi beban kerja yang dimiliki karyawan, maka kepuasan kerja cenderung sedikit menurun. Jadi